Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai data. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari data, yang dimana data ini merupakan sekumpulan informasi ataupun keterangan-keterangan dari suatu hal yang didapatkan melalui pengamatan ataupun pencarian terhadap sumber tertentu. Nah, pada data yang didapatkan ini kita harus menganalisisnya terlebih dahulu agar kita dapat membedakan yang mana data fakta dan yang mana yang gagasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari data, yang dimana sifat dari data ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Yang dimana pengertian dari sifat kuantitatif adalah suatu data yang disajikan ataupun dipaparkan dalam bentuk angka-angka, contohnya seperti penghasilan ataupun pendapatan dari sebuah toko. Maka nanti penghasilan dari toko tersebut akan disajikan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua yaitu sifat dari kualitatif, yang dimana sifat kualitatif ini adalah suatu data yang disajikan dalam bentuk ke dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna. Contohnya seperti komentar dari customer. Ini merupakan data kualitatif karena dia tidak berbentuk angka, melainkan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran data, yang dimana pengukuran data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data interval, yang kedua ada data rasio, yang ketiga ada data ordinal, yang keempat ada data nominal. Yang pertama yaitu data interval, yang dimana data interval ini merupakan data yang objeknya dapat diurutkan dengan perbedaan yang sama. Nah, pada data interval ini dia tidak memiliki nilai nol mutlak. Dengan artian, nilai 0 pada data interval ini memiliki arti ataupun memiliki makna. Contohnya seperti ketika dalam suatu data interval ada paparkan angka 0, seperti contohnya angka 0 derajat Celcius. Maka 0 derajat Celcius pada data tersebut memiliki makna yaitu lebih rendah dari 1 derajat Celcius. Maka 0 Celcius tersebut memiliki makna. Yang kedua ada data rasio, yang dimana data rasio ini merupakan data yang terurut dengan selisih yang sama. Nah, data rasio ini hampir sama dengan data interval tadi. Namun pada data rasio ini dia memiliki nilai 0 mutlak, yang dimana nilai 0 pada data rasio ini dia tidak memiliki nilai ataupun tidak memiliki artian. Contohnya seperti ketika dalam suatu data rasio ada dipaparkan berat dari suatu kapas sama dengan 0 kg, maka angka 0 kg pada data tersebut tidak memiliki artian sama sekali, ataupun berat kapas tersebut tidak memiliki berat. Yang ketiga ada data ordinal, yang dimana data ordinal ini adalah data yang penomorannya berdasarkan urutan ataupun tingkatan tertentu. Data ini dapat diurutkan dari yang terendah ke tertinggi ataupun dari tinggi ke terendah. Contohnya seperti ketika kita dalam suatu data melambangkan angka 1 untuk SD, angka 2 untuk SMP, angka 3 untuk SMA, dan seterusnya. Maka ketika untuk membaliknya, kita harus memperhatikan urutan dari tingkatan data tersebut. Nah, yang keempat ada data nominal, yang dimana data nominal ini merupakan data pada suatu objek yang mana penomorannya tidak melambangkan kedudukan ataupun tingkatan dari data tersebut. Ataupun angka pada data tersebut hanya sebagai label ataupun kode saja. Contohnya seperti ketika kita melambangkan angka 1 sebagai bunga, angka 2 sebagai buah-buahan, dan angka 3 sebagai sayur-sayuran. Maka ketika untuk menukar kode tersebut kita tidak perlu memperhatikan tingkatan ataupun kedudukan masing-masing dari jenis benda tersebut. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang sumber untuk mendapatkan data. Sumber untuk mendapatkan data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimana data primer ini adalah suatu data yang kita dapatkan secara langsung ataupun secara langsung diambil dari objek tersebut. Contohnya seperti data hasil dari wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Nah, ini merupakan cara untuk mendapatkan data secara langsung.
Nah, yang kedua yaitu data sekunder, yang dimana data sekunder ini merupakan suatu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek tersebut. Contohnya seperti data sensus penduduk. Nah, data sensus penduduk ini kita tidak langsung dapatkan dari penduduknya, melainkan kita mengambil data dari petugas sensus lalu kita data kembali. Ada yang lainnya contoh seperti data penyakit dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka data sekunder ini dapat kita katakan sebagai data yang sudah didata orang, lalu kita data kembali lagi. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi data ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan ketika saya menjelaskan materi mengenai data ini, harap mohon dimaklumi. Saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.